Kita bisa mengganti password lama menjadi password baru dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut. Maka yang berikutnya di sini kita tinggal menuliskan password yang akan kita gunakan. Akhirnya kita bisa membuka laptop kita yang lupa sandi. Di sini kita sudah mengganti sandi lama ke sandi yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengatasi laptop lupa sandi ataupun lupa password pada Windows 10 ataupun Windows 11 tanpa kehilangan data kita. Jadi ketika kita melupakan sandi ataupun password pada laptop kita, di sini kita tidak perlu repot-repot untuk menginstal ulang laptop kita. Karena ketika kita menginstal ulang untuk laptop kita, data semua akan hilang terhapus. Untuk tutorial ini bisa kita gunakan pada Windows 10 dan Windows 11. Kita langsung saja menuju tutorialnya. Jika kita melupakan sandi ataupun password pada laptop kita, di sini biasanya terdapat beberapa opsi. Di sini ada sign-in option. Di sini kita perlihatkan untuk opsinya. Untuk opsi yang terdapat pada Windows ini ada dua opsi. Yang pertama yaitu opsi password, kemudian juga ada opsi PIN. Jadi ketika kita melupakan password, kemungkinan kita juga bisa mengingat untuk PIN pada Windows kita. Namun jika ternyata untuk keduanya kita melupakan baik PIN ataupun passwordnya, di sini kita perlu untuk mengganti password baru. Kita bisa mengganti password lama menjadi password baru dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut. Kita perhatikan di bagian pojok kanan bawah, di situ ada 3 icon. Untuk icon-icon tersebut antara lain ada icon SC of Access, kemudian ada icon power dan juga ada icon untuk koneksi. Di antara ketiga icon tersebut di sini kita bisa menggunakan sebagai jalan untuk mengganti password baru. Untuk yang pertama di sini kita manfaatkan icon power. Kita pilih icon power, kemudian akan muncul 3 opsi. Yang pertama opsi sleep, ada opsi shutdown, kemudian ada opsi restart. Dalam hal ini di sini kita pilih saja opsi restart. Namun sebagai catatan di sini sebelum kita memilih opsi restart, kita pastikan sedang menekan tombol shift. Pada saat laptop kita sedang restart di sini kita pastikan kita masih menekan tombol shift sampai kita masuk ke halaman cost and option. Pada halaman Cost on Option di sini kita pilih Troubleshoot. Kemudian yang berikutnya pada halaman Troubleshoot kita pilih Advanced Option. Dan yang berikutnya pada halaman Advanced Option di sini kita pilih untuk Command Prompt. Jika kita berhasil masuk ke halaman Command Prompt, maka kita sudah bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun di sini ada beberapa kasus, jika untuk Windows kita selalu update, maka kita tidak akan bisa masuk ke halaman Command Prompt karena untuk sistem keamanan sudah terupdate yang terbaru. Sebagai contoh, untuk laptop saya ini, untuk Windows-nya selalu saya update, maka di sini akan mentok pada halaman akun pada laptop kita. Pada halaman ini ketika kita akan masuk ke halaman Command Prompt, kita disuruh untuk memasukkan sandi laptop kita padahal kita sedang melupakan sandi tersebut. Jika pada laptop kalian seperti ini, seperti halaman ini, kita pilih opsi forget you password or don't see you akun. Kemudian yang berikutnya kita tinggal klik untuk tombol restart. Saya ingatkan kembali, jika tadi kalian sudah berhasil masuk ke halaman Command Prompt, kalian bisa lewati pada bagian ini. Oke, untuk laptop saya sudah berhasil restart. Untuk langkah berikutnya, kita kembali lagi ke icon power. Kita pilih icon power, kemudian setelah muncul 3 opsi, kita pilih opsi shutdown. Setelah laptop kita mati secara sempurna, untuk langkah berikutnya, kita tekan tombol power untuk menghidupkan kembali laptop kita. Pada saat laptop kita sedang proses loading, di situ ada muter-muter, kita tahan tombol powernya hingga laptop kita kembali mati. Kemudian setelah laptop kita mati, kita lepaskan untuk tombol powernya, kemudian kita tekan lagi tombol powernya dan ulangi proses seperti tadi. Setelah kita melakukan proses seperti tadi sebanyak 2 kali, untuk langkah berikutnya kita hidupkan laptop kita. Kita hidupkan, kita pencet tombol power dan kita biarkan laptop kita menyala seperti biasanya. Di situ sudah ada tulisan please wait. Kita tunggu hingga proses loading selesai.
maka kita akan masuk ke halaman recovery. Pada halaman recovery di sini kita pilih si Advanced Repair Option. Maka pada halaman berikutnya kita akan langsung masuk ke halaman troubleshoot. Pada halaman troubleshoot kita seperti tadi kita pilih untuk menu Advanced Option. Dan yang berikutnya pada halaman Advanced Option di sini kita tinggal pilih untuk menu Command Prompt. Jika pada tahap ini kita sudah berhasil masuk ke halaman Command Prompt, maka kita sudah bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Namun jika lagi-lagi kita gagal masuk ke halaman Command Prompt, maka kita harus menggunakan cara lain untuk masuk ke halaman Command Prompt. Jika kita gagal masuk ke halaman Command Prompt, maka di sini kita pilih opsi yang paling bawah seperti tadi, kita pilih opsi Forget Your Password or Don't See Your Account. Kemudian seperti tadi kita pilih tombol Restart. Jika dengan kedua cara tersebut kita belum berhasil masuk ke halaman Command Prompt, kita bisa menggunakan cara lain. Untuk cara-caranya saya akan praktekkan sebagai berikut. Namun saya ingatkan bagi kalian yang tadi sudah berhasil masuk ke halaman Command Prompt, kalian bisa lewati tahapan ini. Untuk cara lain agar kita bisa masuk ke halaman Command Prompt, kita harus menggunakan bantuan flash disk bootable. Di sini saya menggunakan flash disk dari Vigen yang saya sudah jadikan bootable Windows. Langsung saja di sini saya akan colokkan untuk flash disknya ke laptop saya. Kemudian setelah kita mencolokkan flash disk bootable pada laptop kita, di sini kita tinggal klik atau kita pilih tombol restart pada laptop kita. Namun ketika kita merestart untuk laptop kita, di sini kita siap-siap untuk menekan tombol F2 secara terus-menerus. Langsung saja kita klik restart. Kemudian setelah laptop kita mati, kita tekan F2 secara terus-menerus. Maka untuk laptop kita akan masuk ke menu BIOS. Setelah kita berhasil masuk ke menu BIOS pada laptop kita, untuk langkah berikutnya kita setting pada bagian booting. Untuk memilih menu booting, kita bisa gunakan tombol panah. Di sini ada tombol panah kanan, kiri, ada atas, ada bawah. Kita gunakan tombol tersebut untuk menyeting pada bagian bootingnya. Setelah kita berada di menu booting, di sini kita atur untuk USB yang kita gunakan untuk flash disk, kita tempatkan di yang paling atas. Di sini untuk nomor 1 Windows Boot Manager, kemudian untuk USB-nya berada di nomor 2. Di sini kita ubah untuk USB flash disknya kita jadikan nomor 1. Kita naikkan ke atas. Untuk mengubah posisi, di sini kita arahkan terlebih dahulu ke USB flash disk. Kita arahkan menggunakan panah. Kemudian untuk mengubah posisinya kita bisa menggunakan tombol F6 ataupun F5. Setelah posisi flash disk berada di nomor 1 di paling atas, kita simpan. Untuk menyimpan kita bisa menggunakan tombol F10 dan Enter. Maka yang berikutnya laptop kita akan booting ke flash disk kita. Di sini kita tunggu prosesnya. Kadang proses ini membutuhkan waktu agak lama. Setelah kita berhasil masuk ke halaman Windows Setup untuk langkah berikutnya, kita tekan tombol Shift dan F10. Maka kita akan masuk ke halaman Command Prompt dengan direktori X. Pada halaman Command Prompt dengan direktori X, di sini kita bisa mengubah fungsi-fungsi dari icon yang berada di laptop kita, seperti fungsi Easy Access ataupun fungsi-fungsi yang lainnya. Oke, langsung saja. Untuk bisa mengubah fungsi-fungsi tersebut, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana untuk partisi Windows kita. Kita harus mengetahui untuk partisi yang kita gunakan sebagai penyimpanan sistem Windows kita. Untuk mengetahui hal tersebut, di sini kita ketikkan terlebih dahulu disk part. Kemudian kita klik Enter. Kemudian yang berikutnya di sini di bagian belakang disk part kita tuliskan list volume. Kita ketikkan list spasi volume. Selanjutnya klik Enter. Maka di sini kita bisa melihat partisi-partisi yang terdapat pada laptop kita. Di sini kita perhatikan ada partisi 0 sampai dengan partisi 6.
Pada laptop saya di sini ada partisi G, C, D, E, dan F. Kita perhatikan untuk partisi G adalah DVD room. Untuk di sini untuk statusnya no media. Selanjutnya untuk partisi C, di sini partisinya dengan ukuran 230 GB. Untuk labelnya kosong, tidak ada label. Kemudian untuk partisi D ada label dengan label disk. Label di sini artinya kita sudah menamakan partisi tersebut. Kita sudah menamai untuk partisi tersebut, sudah kita kasih nama, artinya di sini sudah muncul labelnya. Kemudian di sini ada partisi E dan partisi F. Untuk labelnya sama persis dengan label flash disk yang saya colokkan tadi. Ini berarti partisi dari flash disk yang saya colokkan. Untuk mengetahui di mana Windows kita berada, kita perhatikan. Untuk Windows di sini partisinya tidak akan ada labelnya. Kita cari untuk partisi yang tidak ada labelnya. Kemudian kita perhatikan untuk ukurannya. Yang ukurannya besar di sini ada dua partisi, yaitu partisi C dan partisi D. Sedangkan untuk kedua partisi tersebut ada yang tidak ada labelnya, yaitu partisi C. Ini artinya untuk Windows kita berada di partisi C. Namun sebagai catatan, setiap laptop tentunya untuk partisinya akan berbeda. Mungkin pada laptop kalian untuk Windows-nya berada di partisi yang lain. Setelah kita mengetahui Windows kita berada di partisi mana, untuk langkah berikutnya kita tinggal melanjutkan ke langkah berikutnya. Untuk langkah berikutnya, pada bagian disk path ini kita tuliskan exit, kemudian kita enter. Kemudian yang selanjutnya di bawahnya ada X.2 garis miring source, kemudian tanda panah. Di sini kita isikan C.2 karena untuk Windows saya berada di partisi C. Di sini kita tuliskan C.2. Jika laptop kalian Windows-nya berada di partisi D, kalian tuliskan D.2. Pokoknya di sini kita tinggal menyesuaikan di partisi mana Windows kita simpan. Langsung saja di sini kita tuliskan C.2, kemudian kita klik enter. Untuk langkah berikutnya di sini kita ketikkan Windows, kemudian kita klik enter. Ternyata di sini salah. Seharusnya di sini kita ketikkan CD spasi Windows. Di sini kita bisa tuliskan di bawahnya. Kita ketikkan CD spasi Windows, kemudian enter. Kemudian yang berikutnya kita tuliskan CD spasi System 32. Kemudian klik enter. Setelah kita berada di System 32, untuk langkah berikutnya di sini kita ketikkan copy spasi utilman.exe, kemudian spasi utilman2.exe. Setelah itu kita klik enter seperti biasa. Jika kita berhasil mengkopinya, maka akan ada notif seperti ini. Di sini sudah berhasil tercopy. Kemudian yang berikutnya, pada System 32 yang di bawahnya, kita tinggal mengcopy untuk cmd.exe-nya. Kita ketikkan copy spasi cmd.exe spasi cmd2.exe, kemudian klik enter. Setelah kita mengcopy dua file tersebut, maka di sini untuk utilman.exe ada dua, utilman 1, kemudian ada utilman 2. Selain itu juga untuk cmd.exe juga ada dua, cmd1 dan cmd2. Untuk yang berikutnya di sini kita akan mengubah file dari utilman menjadi file cmd. Untuk langkah-langkahnya yang berikutnya di sini kita ketikkan del spasi utilman.exe. Kemudian kita klik enter. Setelah kita mengetikkan del spasi utilman.exe kemudian enter, artinya untuk utilman.exe sudah terhapus. Untuk langkah berikutnya, agar utilman-nya berisi file dari cmd, di sini kita rename. Kita rename untuk cmd menjadi utilman.exe. Langsung saja di sini kita ketikkan rename spasi cmd.exe spasi utilman.exe. Kemudian klik enter.
Maka di sini kita sudah berhasil merubah untuk isi file dari utilmain.exe. Untuk file tersebut fungsinya untuk mengatur ACC access. Di sini kita langsung saja untuk langkah berikutnya kita tinggal exit. Kita ketikkan exit kemudian klik enter. Untuk yang berikutnya di sini kita tinggal keluar dari halaman Windows setup-nya. Untuk keluar kita bisa klik icon close. Kemudian saat laptop kita restart di sini kita pencet F2 secara terus-menerus agar kita bisa masuk ke menu BIOS. Jika kita tidak masuk ke menu BIOS terlebih dahulu, maka kita akan kembali lagi ke halaman Windows Setup. Karena tadi untuk menu bootingnya dibooting ke flash disk bootable. Setelah kita masuk ke menu BIOS, di sini kembali ke menu booting. Di sini kita arahkan ke menu booting, kemudian kita kembalikan bootingnya ke Windows Boot Manager. Setelah bootingnya diatur ke Windows Boot Manager, di sini kita tinggal simpan dan secara otomatis laptop kita akan restart. Setelah laptop kita restart, di sini kita coba untuk menggunakan icon ACC access. Di sini kita klik coba untuk icon tersebut. Jika ternyata di sini belum ada reaksi apa-apa, di sini kita restart terlebih dahulu laptop kita. Kita pilih tombol power, kemudian kita pilih restart. Setelah laptop kita nyala kembali, di sini kita coba kembali untuk icon ACC access. Dan akhirnya kita berhasil masuk ke halaman command prompt dengan directory C. Di sini kita bisa mengubah sandi pada laptop kita. Jika ternyata setelah laptop kalian di restart namun untuk fungsi ini belum muncul, kalian coba gunakan tombol CTR, Shift, kemudian Enter. Maka kemungkinan besar kalian akan berhasil masuk ke halaman command prompt dengan directory C, di mana directory tersebut menyimpan Windows kita. Untuk merubah sandi pada laptop kita, di sini kita tuliskan Ctrl spasi password 2, kemudian klik Enter. Jika ternyata belum berhasil, di sini kita ganti, kita tuliskan atau kita ketikkan Ctrl spasi user password 2, kemudian klik Enter. Maka yang berikutnya di sini akan muncul jendela baru di mana kita bisa mengubah sandi pada laptop kita. Untuk mengubah sandi di sini kita pilih saja untuk tombol reset password. Maka yang berikutnya di sini kita tinggal menuliskan password yang akan kita gunakan. Di sini kita tuliskan password yang akan kita gunakan. Kemudian di bawahnya kita tinggal tuliskan kembali password yang sama dan kita klik OK. Yang berikutnya kita klik lagi untuk tombol OK bagian paling bawah. Dan proses pembuatan password baru di sini sudah selesai. Di sini kita sudah bisa menggunakan password tersebut untuk membuka laptop kita. Kita langsung saja coba kita gunakan password tersebut. Akhirnya kita bisa membuka laptop kita yang lupa sandi. Di sini kita sudah mengganti sandi lama ke sandi yang baru. Untuk langkah berikutnya, di sini kita tinggal mengembalikan fungsi dari akses yang tadi. Tadi untuk ACC access sudah diubah, untuk fungsinya kita kembalikan semula. Untuk mengembalikan fungsi tersebut, di sini kita buka terlebih dahulu untuk Windows File Manager. Kemudian kita buka untuk local disk C. Kemudian pada disk C di sini kita buka folder Windows. Yang berikutnya kita cari sistem 32 dan kita buka untuk folder tersebut. Ini foldernya sistem 32, kita buka. Setelah kita membuka folder sistem 32, kita cari file cmd2. Kita cari file cmd2. Setelah ketemu untuk file cmd2, di sini kita ubah namanya menjadi cmd. Kita klik kanan, kemudian pilih rename, kemudian kita hapus angka 2-nya dan kita simpan. Di sini konfirmasi penyimpanan. Yang berikutnya untuk memastikan di sini kita refresh halaman ini. Kita klik kanan di bagian mana saja, kemudian pilih refresh. Kemudian yang berikutnya kita tinggal mencari file utilmain dan utilmain 2. Untuk filenya yang ini utilmain dan utilmain 2.
Untuk utilman di sini kita hapus filenya. Di sini kita hapus untuk file utilman. Kita klik kanan, kemudian kita delete. Setelah file utilman kita hapus, untuk langkah berikutnya kita arahkan ke utilman 2. Utilman 2 di sini kita ubah namanya menjadi utilman. Kita klik kanan, kemudian rename, kemudian kita hapus angka 2-nya dan kita simpan. Yang berikutnya di sini kita tinggal merefresh halaman ini agar tidak terjadi error. Di sini kita klik kanan, kemudian kita klik refresh. Dan untuk proses-prosesnya sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.